ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل درجة مرة أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat tauhid, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Khatib mengajak kepada diri pribadi dan hadirin umum untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena dengan takwa itulah kunci keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan takwa sumber kejayaan, sumber kemenangan, dan juga sumber daripada segala kesulitan yang kita hadapi di dunia ini hanya ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam bertakwa kepada Allah sampai meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada suatu ketika di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini termasuk orang yang bisa dipercaya. Kemudian dia bercerita tentang suku kabilahnya, tempat daerah dia tinggal, menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika dimungkinkan engkau mengirim daripada sahabat-sahabatmu ke tempat kampung saya, maka mereka akan lebih banyak mengetahui tentang Islam. Mereka akan banyak yang mau belajar Al-Quran. Lewat ajakan tersebut Nabi Muhammad percaya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus kurang lebih 70 sahabat yang hafid Al-Quran, sahabat-sahabat terbaik ahli Al-Quran yang diutus oleh baginda Rasulullah untuk keluar dakwah ila Allah, mengajak orang-orang kampung yang disebutkan tadi agar mereka diharapkan bisa masuk ke dalam Islam dan kemudian belajar Al-Quran. Namun sampai sebuah tempat perjalanan mereka di sebuah sumur dekat dengan sumur Bani Zakwan dan lain sebagainya. Rupanya mereka sudah dihukum oleh orang kafir, kemudian dibantai satu persatu hingga mereka meninggal dunia. Hanya
yang luar biasa. Ada di antara mereka datang terlambat karena di tengah perjalanan ada sebuah hajat, sehingga mereka melihat dengan mata kepala apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada saudara-saudara dan sahabat yang makhluk. Kemudian putar balik menuju Madinah Al-Munawwarah, menyampaikan berita duka cita yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW sangat menyesal, dan Rasulullah SAW sangat sedih karena kehilangan sahabat-sahabat yang terbaik di dalam membaca dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian Rasulullah SAW semenjak itu melakukan doa qunut nazil. Beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada musuh-musuh itu sebuah musibah yang besar, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat kepada mereka. Kemudian tidak sampai berselang 40 hari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa qunut nazilah di setiap salat fardhunya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah musibah yang sangat luar biasa, penyakit yang menular, sehingga mereka yang membunuh daripada kaum muslimin daripada 70 hafiz Al-Quran meninggal dunia, mati berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Dari kejadian ini, para ulama berpendapat bahwasanya disunnahkan bagi kita kaum muslimin yang mendengar atau melihat daripada kaum muslimin yang lain berita mendapatkan sebuah musibah, kita mendoakan mereka agar Allah turunkan rahmat, agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kaum mukminin kepada mukminin yang lain bagaikan sebuah persaudaraan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, bagaikan satu badan, apabila satu anggota tubuh yang sakit maka semua ikut sakit. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang kafir dengan doa yang laknat? Yang pertama ada dua makna. Yang pertama, ini adalah khususiyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya keistimewaan, kekhususan sifat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan tidak boleh diikuti oleh siapapun. Buktinya zaman khalifah setelahnya, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya, tidak ada yang mendoakan sama seperti melaknati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir. Karena Nabi Muhammad seperti kita ketahui mempunyai sifat kekhususan yang tidak boleh dimiliki oleh umatnya. Ada juga sifat yang umum yang itu menjadi sunnah bagi kita untuk mengikutinya. Salah satu contoh, Nabi Muhammad boleh menikah lebih daripada 4, tapi bagi umatnya haram. Yang kedua, bagi Nabi Muhammad SAW wajib melaksanakan sholat witir 11 rakaat, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Tapi bagi umatnya tidak menjadi khusus, tidak menjadi wajib, hanya hukumnya sunnah muakkad. Doa melaknat kepada orang kafir hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus bagaimana dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidak diutus engkau wahai Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sebagai rahmah lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Dan ini juga menunjukkan rahmah bagi Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad tidak melaknat mereka orang yang membunuh daripada kaum sahabat, maka balanya akan turun ke sekitar daripada orang-orang kafir tersebut,
Akhirnya orang-orang muslim pun kena, orang-orang muslim juga kena musibah. Akhirnya takut dampaknya, efeknya kemana-mana, maka Nabi hanya dikhususkan hanya untuk orang kafir diturunkan bala kepada mereka. Subhanallah. Dari sini banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dalam pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang mukmin harus selalu bergotong royong di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, rasa kasihan, rasa sedih jika ada saudara kita yang menderita. Seperti sifat Nabi Muhammad SAW, azizun alaihi ma anittum, merasa sedih jika ada di antara kalian yang menderita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada doa qunut nazilah yang kita khususkan kepada kaum muslimin yang ada di Malaysia. Berapa banyak sampai saat ini anak-anak menjadi yatim piatu, kehilangan kakaknya, ibunya, kakeknya, dan keluarganya. Berapa banyak di saat yang bersamaan bukan hanya tubuhnya yang terluka, tapi rumahnya yang hancur, listrik padam, air tidak bisa. Mereka harus hijrah, mengungsi, tidak tahu sampai kapan. Tiap hari yang dia dengar suara bom dan nuklir, suara bom dan senjata. Maka dari itu, hadirin kaum muslimin, kami mengajak di salat Jumat kali ini kita membaca doa qunut nazilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina. Mudah-mudahan yang wafat di antara mereka dijadikan wafatnya syahid fisabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kejayaan, Allah berikan perlindungan dengan sebaik-baiknya perlindungan. Allah berikan kelembutan, Allah balikan kezaliman daripada orang-orang kafir kepada mereka sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah yang besar daripada musibah yang terjadi daripada kaum muslimin. Dan dimanapun mereka berada daripada kaum muslimin, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebuah umat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada sesama, yang saling mendoakan kepada sesama, yang membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala wa bi qawlihi al-muhtadun wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jarwaman liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika salim dan jari bermakna fi kulli ahwali wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Ya ibadallah, فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المقدسة بنفسه وأيها بالمؤمنين تعليما وقال ربكم لكم وآمن لكم تقيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن سادات الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا كريم يا جواد. مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية لا تبادر لنا ذنبا ولا نكتسب لها خطيئة ولا إثما. اللهم اسقنا غيثا مبينا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الخالدين. اللهم ارفع واصرف وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتنة وسوء الفتن والمحن والزلازل والسيول والحروب والقحط والجد والأمراض والأسقام ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا وعن فلسطين خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر بيت المقدس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم رد كيد الكافرين. اللهم مزق صفوفهم. اللهم مزق فرج جمع أعدائك أعداء المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر